Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran SPD MH, Kepala SDN Negeri Bumi Bahari, Kecamatan Bukan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah kami berada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang hanya dapat dijangkau melalui perjalanan laut. Di tengah segala keterbatasan sarana dan akses, saya bersama guru-guru terus berjuang menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berdaya bagi anak-anak pesisir. Untuk itu saya melakukan praktik baik yang saya beri judul Meneguhkan Kepemimpinan Adaptif di Wilayah 3T. Saya berupaya membangun sekolah yang bermutu, inklusif, dan menumbuhkan harapan baru di ujung negeri. Karena bagi kami, pendidikan bukan sekedar tugas, tetapi panggilan hati untuk menerangi masa depan bangsa. Selamat menyaksikan. Di ujung negeri ini, di antara deru ombak dan hembusan angin laut, berdiri sebuah sekolah kecil, SD Negeri Bumi Bahari. Sekolah yang mungkin tak terlihat di peta, tapi menjadi cahaya harapan bagi anak-anak di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Disinilah, di pulau kecil yang jauh dari keramaian kota, kami belajar untuk tidak menyerah, belajar untuk tetap bermimpi, walaupun langkah kami sering terhalang oleh ombak dan badai. SD Negeri Bumi Bahari berdiri di Desa Toropot, Dusun 4 Bumi Bahari, Kecamatan Bukan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sampai ke sini, kita harus menyeberangi lautan, kadang menempuh jarak 2 jam dan kadang lebih, tergantung ombak dan arah angin. Sekolah kami sederhana. Beberapa ruang kelas masih memerlukan perbaikan. Perpustakaan kecil kami hanya berisi beberapa tumpuk buku. Dan jaringan internet kadang hanya muncul beberapa garis, lalu hilang lagi. Tapi di balik keterbatasan itu ada semangat yang tak pernah pudar. Anak-anak datang ke sekolah dengan wajah ceria. Guru-guru mengajar dengan hati. Dan masyarakat sekitar menjaga sekolah ini seolah menjaga rumah mereka sendiri. Tidak mudah memimpin sekolah di wilayah seperti ini. Ombak besar sering menghalangi kami untuk mengirim laporan ke dinas. Bantuan kadang datang terlambat. Pelatihan untuk guru sulit diikuti karena jarak dan biaya perjalanan yang tinggi. Tapi yang paling berat bukanlah badai di laut, melainkan badai di hati ketika melihat semangat anak-anak yang begitu tinggi, sementara fasilitas yang mereka miliki begitu terbatas. Disinilah saya belajar bahwa menjadi kepala sekolah bukan hanya soal administrasi dan program, tetapi tentang menjaga nyala api harapan agar pendidikan tetap hidup meski jauh dari gemerlap kota. Saya tahu kami tidak bisa menunggu bantuan datang. Kami harus bergerak dengan apa yang kami punya. Maka kami mulai dari hal kecil. Memanfaatkan bahan alam sebagai media belajar. Laut menjadi laboratorium kami. Pasir dan bambu menjadi alat ukur. Alam menjadi guru kedua setelah manusia. Kami juga membangun kolaborasi dengan masyarakat. Dan saya juga membentuk komunitas belajar Guru Bumi Bahari. Tempat kami saling berbagi praktik baik, berdiskusi lewat WhatsApp, dan belajar bersama
tentang kurikulum merdeka. Di tengah keterbatasan sinyal, kami tetap mencoba karena kami percaya ilmu tak boleh berhenti hanya karena jarak. Kami juga mulai mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya mendengarkan, tapi juga melakukan. Mereka membersihkan pantai, membuat karya dari sampah plastik, dan belajar bahwa menjaga bumi sama pentingnya dengan belajar membaca. Dari semua perjalanan ini, saya belajar satu hal yang penting, bahwa kepemimpinan sejati lahir bukan dari fasilitas, tapi dari keikhlasan dan keteguhan hati. Saya belajar bahwa kolaborasi adalah kunci, karena tidak ada kepala sekolah yang kuat tanpa guru yang berdedikasi, dan tidak ada sekolah yang hebat tanpa dukungan masyarakatnya. Saya juga belajar bahwa anak-anak tidak butuh kemewahan untuk bahagia. Mereka hanya butuh ruang untuk tumbuh, dan guru yang percaya bahwa mereka bisa. Kepemimpinan adaptif bukan tentang bertahan, tapi tentang terus belajar, berinovasi, dan menebarkan semangat. Di tengah keterbatasan, kami menemukan kekuatan. Di tengah kesunyian laut, kami menemukan harapan. Dan di setiap tawa anak-anak kami menemukan alasan untuk terus berjuang. Indah menemani hati, 17 Agustus kami rayakan, tanda negeri telah dibebaskan. Terima kasih wahai pejuang, karena kalian kami bisa tenang. Kini tugas kami menjaga Indonesia damai selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah kami di bumi bahari, sekolah kecil di tepi lautan, tapi dengan mimpi yang besar samudera. Kami percaya pendidikan yang sejati bukan soal di mana kita berada, tetapi tentang bagaimana kita membawa cahaya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Kami adalah SD Negeri Bumi Bahari. Tertinggal bukan berarti tak maju. Terpencil bukan berarti tak bermutu. Karena kami percaya dari ujung laut pun masa depan kita bisa mulai.